Ini sesi yang penting nih, ya. Strategi jadi crown, ya. Ini 1 tahun 2 tahun cuma 1 kali di Bogor ngajarin strategi jadi crown. Jadi kalau ini lewat harus 2 tahun lagi, betul nggak? Oke, strategi jadi crown. Sebenarnya kembali lagi ke elit, betul nggak? Ini aja kuncinya, nggak jauh-jauh apa strategi jadi crown. Udah mulai mau nyatet, mau handphone, elit dikeluarin. Iya, coba Bapak Ibu perhatikan, elit kan? Strategi jadi crown. Jangan lihat elitnya, lihat ilmu yang kedua, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang gini, ya. Kalau Bapak Ibu, saya sering contoh. Kalau Bapak Ibu mau contohnya, saya bilang gajah besar nggak? Gajah. Besar. Gimana cara makan gajah? Bingung kan? Suruh makan gajah gitu besar. Kita aja nggak sebesar gajah kan? Caranya makan gajah, gajahnya dipotong, kemudian dipotong lagi kecil-kecil, betul nggak? Ya disatein, di apalah pokoknya. Akhirnya bisa makan gajah, betul nggak? Sama di bisnis ini, Bapak Ibu jangan bayangin harus crown. Crown itu ngajak berapa ribu orang ya? Saya baru 2 orang nih sponsor. Kapan jadi crownnya? Akhirnya pulang ke rumah jadi stres, betul nggak? Nah, jadi jangan bayangin crownnya, betul nggak? Harus mengajak berapa ribu orang. Bayangin ngajak elit dulu. Ya, ini potong kecil-kecilnya dulu, elit dulu. Kalau Bapak Ibu bayangin elit yang terjadi, ya, Bapak Ibu fokuskan kalau mau jadi hari ini yang belum leader agensi. Yang belum leader agensi banyak nggak? Coba angkat tangan, jangan malu-malu. Kita juga mulai dari agensi semua kok. Lumayan banyak, 80%. Tugasnya nggak lain adalah Bapak Ibu kan pasti punya grup, betul nggak? Bapak Ibu harus fokuskan grup Bapak Ibu, harus difokuskan. Ulangi, difokuskan, ya. Pokoknya fokuskan. Nih anggap aja grup A, grup B, grup C, 3 grup ini. Di setiap grup yang ada ini, Bapak Ibu pilih 3 orang yang semangat. Cari, Pak, belum ada 3 orang Pak. Berarti Bapak Ibu kurang mengajak orang. Betul nggak? Di antara orang-orang ini, kalau Bapak Ibu belum leader agensi hari ini, cari, lihat, di antara jaringan yang ada ini, cari 3 orang yang paling semangat. 3 orang, ya. Besok mulai kontak. Kamu belum dapat bonus elit ya? Belum, dia bilang. Ayo saya bantu kamu. Gimana caranya bonus elit? Betul nggak? Mulai. Kita pergi prospek atau kamu home meeting di rumah kamu kumpulin sanak saudara siapapun, kumpulin, betul nggak? Ya, saya yang presentasi, ya kan? Kumpulin 1. Yang kedua juga kasih tahu, kamu belum bonus elit? Belum. Ayo saya bantu. Ini kenapa upline saya biasa kok nggak pernah nelfon ya? Betul nggak? Ngapain ini upline? Dia nggak tahu upline-nya mau ngejar leader agensi, betul nggak? Jadi fokuskan. Kalau ada 3 orang bonus elit di bawah Anda, pasti ada leader agensi, betul nggak? 3 orang. 3 kali 1.700.000 kali 2 juta, udah pasti 6 juta, betul nggak? Ditambah yang lainnya lebih. Jadi kalau ada 3 orang Bapak Ibu fokuskan bonus elit, pasti leader agensi. Jadi gampang, yang tadi tunjuk tangan. Bulan depan pasti leader agensi. Kalau Bapak Ibu fokus, betul. Jangan Bapak Ibu kira harus di bawah leader agensi, tim agensi, betul nggak? Harus tim agensi dulu baru leader agensi. Nggak usah pikirin tim agensinya. Ntar tim agensi dulu katanya mau baru leader agensi. Langsung aja leader agensi, betul nggak? Ya, fokuskan 3 orang. Ya, ingat fokuskan 3 orang siapa? Itu pokoknya bantu dia sampai bonus elit. Dia pun semangat, betul nggak? Wih, ini baik banget ini ya. Apa saya mau bantu bonus elit, udah mau presentasi, betul nggak? Ya, strategi nggak apa-apa, sama-sama sukses, betul nggak? Ya, kalau ada 3 orang dapat bonus elit, berarti Bapak Ibu leader agensi kan? Kalau di bawah Bapak Ibu, yang elit-elit di antara itu, dia jadi leader agensi, Bapak Ibu jadi apa? Kalau ada 3 orang, brown agensi, betul nggak? Kalau ada leader agensi pasti brown agensi kan? 3 orang 15 juta brown agensi. Kalau ada 3 orang brown agensi, naik silver agensi. Gampang kan strateginya, ngikut ya.
Ngikut. Nah, kalau ada 3 orang, silver agensi, pasti gold agensi. Ya, ada 3 gold agensi, 3 orang nih setiap grup, pasti ada platinum. Kalau ada 3 orang, pasti titanium agensi. Ini gampangnya Bapak Ibu semua. Ya, kalau ada 3 orang titanium. Hah? Oh, pasti jadi keren dia. Hah? Ya, pasti jadi keren. Ya. Nah, ini strateginya, ya. Ya. Pasti jadi keren agensi. Tengah. Jadi keren agensi. Itu aja strateginya. Gampang kan? Jadi apa tadi? Kejarin? Sukses semua hari ini. Dengar. Kejarin elit. Itu dari awal konsep kita. Itu dari awal ya, untuk menuju keren sebenarnya. Yang kecilnya adalah elit kejarin. Ya. Pokoknya kalau belum dapat elit nggak usah pulang rumah. Kejam amat ini. Kejam amat ini. Kata Ablan jam pulang rumah. Enggak, betul nggak? Elit itu gampang 5 orang doang kok. Makanya ada yang bilang, Pak, kenapa sih AAJE harus 3 orang, Pak? Saya bilang, kalau dia nggak bisa rekrut 3 orang, ya udah suruh dia nyantai aja di rumah, betul nggak? Ngajak 3 orang aja nggak bisa, bayangin betul nggak mau sukses di 3i? Gimana mau sukses, betul nggak? Sedangkan elit aja 5 orang, ngajak 1 orang mau ikutin ujian nggak usah, betul nggak? 3 orang, 5 orang elit. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua, ya, kalau seandainya di 3NNOX mau dirubah seandainya, mana yang Bapak Ibu setujui? Kan hari ini ada premi 3,5, ada 700. Mungkin di luar sana, Pak, preminya 200.000, Pak ada premi 100.000, Pak mungkin ada premi yang 50.000 tiap bulan. Kalau 50.000 kan gampang, semua orang bisa, betul nggak? 100.000 apalagi, betul nggak? Sama nih, pasti bisa, betul nggak? Bapak Ibu setuju yang mana kira-kira? Kalau seandainya Bapak Ibu pilih, ditinjau dari segi bisnis networking, iya, ragu kayaknya. Ada yang bilang, kayaknya saya 100.000, kalau 100.000 tetangga saya kayaknya bisa ikut semua. Benar? Kayaknya dalam hati demikian. Tapi kenapa ya? Kok Pak Denny bilang 3,5 ya? Kenapa ya? Ya? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Enggak semuanya, saya yakin. Karena enggak semuanya, saya kasih alasan. Jangan Bapak Ibu tertipu ya, bisnis networking atau jual produk apapun di luar sana, joinnya makin kecil, makin gampang bisnisnya. Banyak orang demikian. Kalau Bapak Ibu makin kecil, joinnya yang terjadi, Bapak Ibu ngumpulin banyak orang, omsetnya nggak ada. Betul nggak? 1.000 orang dikali 100.000 baru omsetnya 100 juta punya omset. Omsetnya kecil, betul nggak? Kalau omset kecil bonusnya bisa besar nggak? Nggak bisa besar. Jadi bonus itu ditentukan sebenarnya omset. Iya. Kalau 3,5 ya lumayan, betul nggak? Jadi jangan kira bisnis yang kecil itu bisa cepat suksesnya, lambat juga Bapak Ibu semua. Nggak kelihatan bonusnya, karena omsetnya kan kecil, ngumpulin banyak orang, se-Indonesia dikumpulin, betul nggak? 50.000 yang join, betul nggak? Iya, emang kalau seluruh orang Indonesia, betul nggak? Nggak semuanya mau. Ini banyak orang terkecoh di sini Bapak Ibu semua. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau bisa yang penting terjangkau, betul nggak? Karena kenapa? Kita dari awal kita mempertimbangkan ini. Pada waktu itu kita mau keluarkan itu premi 3,5 atau 500.000. Kita pertimbangkan itu ada 1 mingguan sudah kita pikirkan. Ya, kita pikirkan, kita tanya kiri kanan sebenarnya seperti apa. Akhirnya kita putusin 3,5 Bapak Ibu semua. Akhirnya lebih terjangkau dan lebih tepat. Ya, makanya bisnis kita salah satu cepat berkembang juga. Ini alasannya. Jadi jangan sampai ditawarin, premi di saya cuma 200.000 loh, gampang jalannya. Siapa bilang? Ngumpulin banyak orang 200.000. Prospeknya dari Bogor ke Tangerang, nggak mau saya. Betul nggak? Siapa yang mau? Iya, udah pasti join kok 200.000 di Tangerang sana. Mau nggak dari Bogor? Belum tahu, belum mau, betul nggak? Ya kalau 1 juta sih lumayan lah, betul nggak? Ya minimal uang transport balik.
Oke, Bapak Ibu semua. Ya. Sekarang perbedaan, banyak sekarang ini ya antara konvensional dengan networking. Sebenarnya apa sih bedanya? Secara umum konvensional itu bisnis yang mengandalkan kekuatan pribadi sebenarnya, ya, dan promosi dan terus menerus perlu dijaga, perlu kita ada di dalamnya sebenarnya. Itu sifatnya konvensional. Kita kerja, kita perlu masuk. Kita nggak masuk ya udah nggak digaji gitu. Ya, ini sebenarnya bisnis konvensional. Networking mengandalkan banyak orang, itu nggak? Banyak orang. Saya tidak, oleh karena mengandalkan banyak orang, tidak ada alasan sebenarnya. Saya tidak ada alasan kita sebenarnya tidak bisa, betul nggak? Itu nggak ada alasan karena banyak orang yang kita ajak ngobrol. Oh saya nggak punya temen, nggak punya temen. Kita nggak punya teman. Emang di handphone nggak ada 5 orang teman? 10 orang, ada nggak? Pasti ada kan? 20 orang pun ada, betul nggak? Ya, cari aja. Si A ini, oh banyak temen sih ya, cari, betul nggak, sampai ketemu. Akhirnya kan banyak teman, banyak grup di sini, betul nggak? Kita nggak punya teman, ajak orang yang punya banyak teman. Gampang bisnis ini, betul nggak? Oh saya tidak punya kemampuan, kemampuannya mau seperti apa coba, di Indonesia nggak ada. Kemampuan seperti apapun ada, betul nggak? Ngomongnya non-stop juga ada, kalau mau ngomong, betul nggak? Ada deh, ya, yang punya ilmu tinggi-tinggi ada, mau S1, S2, sampai STLR itu ada di Indonesia, betul nggak? Iya, banyak kemampuan. Oh, kita bilang nggak bisa bicara. Ya, kita nggak bisa bicara. Ya, ngajak orang yang bisa bicara. Ya, ngomong-ngomong kalau masalah bicara itu gampang Bapak Ibu semua. Kalau bonusnya makin besar, dia makin lancar ngomong. Kalau leader agensi aja belum, pasti itu nggak lancar ya ngomong. Betul nggak? Ngomong aja gemeteran. Iya, gimana mau ngomong, betul? Bonus aja belum ada. Coba bonusnya udah ratusan juta, nggak usah ratusan juta, puluhan juta juga ngomongnya udah non-stop, betul kan? Jadi gampang. Jadi ngomong itu dia dompetnya semakin tebal, dia semakin lancar lidahnya. Ya itu aja rumusnya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang nggak gemeteran lagi kok. Dia udah lurus, jalan aja lurus. Kalau bonusnya besar, betul nggak? Iya. Yang masalah itu bonusnya nggak ada nih, dia nggak pincang, betul nggak? Itu jadi gemeteran dia kalau pegang mic, jadi nggak masalah, akan terlatih. Ada Bu Melina saya cerita kron ya, dia waktu posisi silver gold dia baru kenal saya, Pak saya nggak bisa presentasi, salah satu kron kita loh Bu Melina, ini ceritanya apa? Pak saya nggak bisa, kalau ngomong di depan orang 100-200 orang saya udah gemeteran, dia bilang. Caranya gimana Pak ya? Kalau menurut aku gimana? Gue bilang anggap aja itu yang hadir tuh 20 orang, betul nggak? Ibu jangan liatin kesana, liatin aja di sini, betul nggak? Iya, liatin 20 orang tuh ngomong aja, saya bilang, betul nggak? Oh gitu ya? Iya, jangan pandangin kesana kau bilang. Iya, akhirnya gemeteran kan? Udah tuh, oh iya, udah saya mau presentasi. Ya, udah tuh terus dia lakukan bisnis ini dan hari ini jadi keren, betul nggak? Coba hari ini suruh dia di panggung kayak gini, 2 jam dia bisa ngomong hari ini. Karena udah keren, betul nggak mikirin kantong lagi. Nah itu, jadi gampang ya. Jadi kalau masalah kemampuan akan terjauh kok di 3i. Bapak Ibu jangan khawatir. Nah sekarang bagaimana dengan bisnis asuransi konvensional Bapak Ibu semua? Ya, soalnya di sini mohon maaf mungkin ada yang konvensional. Ini ada bedanya ya. Kalau dari segi perhitungan bonus mungkin level atau di asuransi itu terkenal dengan overriding. Overriding ini sebenarnya selisih dia. Kalau downline dengan upline ini sama-sama, kadang-kadang posisi dia udah break. Tapi dia bisa hitung beberapa level, betul nggak? Ya ini ketemu break 1, ketemu lagi break, ketemu lagi, mungkin ketemu 5 level ya sudah selesai. Itu overriding selisihnya. Tapi di kita keran ketemu keran. Aman, 1 keran, betul nggak? Keran ketemu keran lagi, aman, udah 2 keran. Keran ketemu keran lagi, saya juga jadi keran, betul nggak? Gampang. Kalau di sana bisa putus. Itu sebenarnya kalau dari sistem yang gampangnya, ya. Bonus level juga ya bisa dihitung lah pokoknya, ya. Nggak terbatas seperti kita pokoknya, ya. Pertanyaannya, apakah perlu jualan banyak? Hah? Konvensional?
Penuh Bapak Ibu semua, betul nggak? Iya. Jadi kalau yang alergi jualan, ya saya pikir kurang cocok, betul nggak? Ya, yang suka jualan cocok di sana. Saya sih nggak suka jualan. Saya sukanya mereferensi saja, betul nggak? Nah, cocoknya saya di 3i, betul nggak? Ya Pak Busuk ya? Siap. Nggak suka jualan ya? Sekarang, kalau Bapak Ibu banyak jualan, pertanyaan saya banyak klaim nggak? Pasti banyak klaim. Artinya, orang yang sukses di asuransi konvensional sudah dipastikan dia banyak jualan. Kalau dia banyak jualan, sudah dipastikan banyak urusan klaim. Kalau banyak urusan klaim, pasti semakin sibuk. Betul? Klaim sana, klaim sini, betul nggak? Ya, saya aja kemarin ada polis saya sudah 7 tahun jalan. Tiba-tiba saya waktu itu kena